Tidak ada orang yang memiliki ilmu tanpa belajar. Jadi harus ilmu itu diraih bita'lim, dengan selalu belajar dan terus belajar. Baik. Pasal pembicaraan kita tentang sunat wudhu. Selain dalam wudhu watak sebutan tentang fardu wudhu atau rukun wudhu. Wah jelas rukun wudhu. Ara pira ara ya ara skip jawab. Pira kelue rukun wudhu? Sebut. Pertama. Hah? Belum dong? Pertama nih. Dua. Bisuk muka. Bisuk muka. Hah? Bisuk mual. Lamun basa sasak mulai. Jadi bisuk muka atau membasuh mual. Pertama nih, ya. Yang kedua sama mama. Hah? Ya, pacuan berarti. Pertama nih, kedua membasuh muka. Ketelu. Nah, ketiga. Bisa ima. Keluar mana sampai bisa ima. Membasuh dua tangan. Ya, beserta siku. Kemudian yang keempat, menyapu sebagian rambut kepala. Kelima, membasuh dua kaki sampai dua mata. Yang keenam, tertib. 6 termasuk rukun wudhu. Nah, selain isi sak 6 pegawaian sak 6 li dalam wudhu, perhatikan, selain dari 6 yang tadi, maka termasuk dia ke dalam hal-hal yang bernilai sunnah. Dek rukun lagu termasuk sunnah, baik sunnah yang dikerjakan sebelum berwudu. Perhatikan, sunnah wudu itu dibagi menjadi 3. Ada sunnah wudu yang dikerjakan sebelum berwudu. Ada sunnah wudhu yang dikerjakan pada saat sedang berwudhu. Ada sunnah wudhu yang dikerjakan setelah selesai berwudhu. Nah, jadi di antara sekian banyak sunnah dalam berwudhu itu, ada yang dikerjakan sebelum mulai wudhu, ada yang dikerjakan pada saat sedang berwudhu, ada yang dikerjakan setelah selesai berwudhu. Nah, pertama kita mulai dari sunat wudhu yang dikerjakan sebelum berwudhu. Pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah, membaca bismillah. Baru demen mulai wudhu. Nah, demen dia
mulai doang sendik teman pasang niat, sendik teman mulai gawe rukun wudhu sanam baru no. Pertama kali dulu sunat adik awali wudhu senu isi bacaan bismillah, paling singkat paling konten bismillah, paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ia tersebut kena kalimat basmalah, ada kalimat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk kalimat basmalah. Lagu arang terpenak baca basmalah dan cara baca bismillah apa nih protokol. Marilah pembawa acara dengan protokol, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan kalimat basmalah dan cara pedurut diisi dengan setenak kena bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Basmalah. Apa ini? Basmalah. Oh iya, ada kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Deparan ada kalimat basmalah. Dan dia terkena kena baca kalimat basmalah mu. Basmalah. Unimriu selapu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tersebut kena at-tasmiyah, berbismillah, mengawalinya dengan menyebut kalimat, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun puduk, lamun mulai dendek tebai lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensebutkan di dalam hadis, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam ay aqta ay qalilul barakah. Setiap perkara solah menurut pandangan agama, setiap pegawaian solah, jangankan berwudu, apapun ya tegawe lagu pegawaian seno solah menurut pandangan agama, la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak diawali dengan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa ajza ay aqta, maka perbuatan itu terputus. Apa makna terputus? Bahasan ulama menafsirkan hadis ini, ya. Ulama tafsir hadis menafsirkan apa makna dari aqta atau ajzam itu, ay qalilun barokah, akan sedikit nilai keberkahannya. Dari lamun pegawaian sandik cara awali si bacaan bismillahirrahmanirrahim, dia akan terputus. Apa maknanya? Akan kurang nilai keberkahannya. Namun bekelar awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lampak sekolah awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mulai belajar awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua perbuatan yang baik hendaklah diawali dengan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sangat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku sekalian,
saat beliau suatu ketika beliau hendak berwudu, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang bisa menghadirkan saya air arak lihat di kamu pada ya tahu boy angkai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, coba jauh yang berwudu. Akhirnya para sahabat selaku nun boya air dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta. Akhir sahabat arak sama aran sandi air nara atau mau air mengaturan di para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki Rasulullah arak mau kaji niki air. Setelah itu, setelah dihadirkan air oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba mencelupkan jari-jari beliau ke dalam air itu, sambil beliau bersabda mengatakan kepada para sahabat, apa kata beliau, sabda beliau ke para sahabat beliau, tawadda'u bismillah, tawadda'u bismillah, berwuduklah kalian dengan mengucapkan, mengawalinya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dan menwa angkat di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jari beliau, lalu kemudian memancar sugun ngelekai langan selak jari-jari beliau, sehingga sampai-sampai 70 para sahabat waktu itu bisa berwuduk dengan puasnya. Lewat apa? Lewat air yang memancar yang keluar dari sela-sela jari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menjadi dasar dalil bahwa membaca basmalah, karena Nabi memerintahkan para sahabat waktu itu tawadda'u bismillah, berwuduklah kalian dengan mengawalinya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat. Ini membuktikan bahwa membaca basmalah itu dalam berwudu termasuk perbuatan yang bernilai sunnah. Tidak sekedar sunnah biasa, bahkan hukum membaca bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim dalam wudu termasuk sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahanya itu lamun dia ke wudu dilihat sampai lupa, lamun dia wudu awalilah wudu itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Berhenti misal bapak anden pelupa baca bismillah, paksa udah wudu nih lupa tonek baca bismillah, dia kelalek sa bisa bedak ya tak ingat dituah baca bismillah onek le awal, atau gangguan tiang yang baca bismillah tuh bisa, atau liwat mudidik misal sampai selesai wudu. Agari anden pelupa ya anak-anakku sekalian, anden pelupa lupa baca bismillah le awal wudu sunnah masih anden misal nyekan besok petak besok iman dua iman dia tak ingat hatta biha mata faqaraha bil
wudhu. Jadi bahasa ulama tetap bernilai sunnah meskipun deja anden terlupa le awal munyikan sabis betak atau singan dengan wudhu ia tertinggal ente wah baca bismillahirrahmanirrahim le awal, hendaklah kita membacanya seketika itu kanggo nentole tahu saya ingat no ya terbaca baca bismillah. Apa ini terlaku? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apa ini? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, itu yang pertama. Sunat wudhu pertama apa? Sunat wudhu yang pertama adalah membaca arah telu penjawab. Salah dulu coba. Yang pertama adalah membaca alhamdulillah. Dek lapah ruan ini. Banyak pak minta. Yang pendarah balung menuju kena bismillah. Dan bebata anden misal sampai selesai wudhu lupa baca bismillah muat selesai wudhu apa segera tonton yang nggak baca bismillah anden padahal waktu tak selesai kalau mau buat selesai dia dendek baca bismillah lamun buat selesai wudhu. Nah anden terlupa lagu masih dalam keadaan berwudu masih tegawe basuhan di dalam wudu ia teringat terdekwah baca bismillah one atau tak macam nak mau selesai aja jadi hilang kesunahannya jadi tidak perlu malik ya baca bismillah lamun tua selesai wudu. Apa sebabnya? Karena pelaksanaan wudhunya sudah selesai. Nah, sedangkan baru tasmiyah membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu sunnah wudhu yang dikerjakan sebelum dimulaikan wudhu. Yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Sunnah adalah selain isi baca bismillahirrahmanirrahim termasuk sunnah wudu adalah membasuh dua tapak tangan. Sadi besok tapak tangan sedikit yang tapak tangan masuk terutama sekali tahu sangat ditekankan untuk membasuh tapak tangan yang termasuk ke dalam sunnah wudhu apabila baru turas atau baru ngase lebih-lebih anden dia berwudhu mau ya nyebok ya kawih iman seni jari cebokan dan kanggo bare-bare ya telap penane iman liai andek misal ya pinah iman jari cebokan jari centong air andek dia berwudhu dan kanggo bare-bare celebuk ke iman liai misal air ember ya ngolok muyet kadu berwudhu muyet kawih iman seni si dia alirangi si dia baitai oleh bejana seno
Ondit kanggo sama sekali baru-baru celupuk lamun teman bersih lamun teman besok iman dulu. Apa sebabnya? Terutama sekali andit baru ngasih kembali manik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak tahu mbek tok mendarat iman, mbek tok wah meru iman semalam mana no. Sehingga subuh andit baru ngasih subuh mau bareng-bareng tiap celupuk iman terlehai dan ketahuan mbek tok wah kesampah iman tu dia. Apakah orang irung terjaga kuat lalu jojok biarkan ledas? Atau orang kentak terjaga lain tua? Atau biwi terjaga lain tua sosokmu elor sekilo? Atau loang-loang salain lain walano ngerusuk-rusuk? Kok dendek bareng-bareng ya? Dan ketahuan embe tau mendarat, embe ya tau mentelah, embe teluang sampah wibian iman. Lebih-lebih dari musim telih, embe posisi tindok tiram sepaling main, lalu jelikus musuh iman toleh. Galang guling. Tahu sah? Hah? Sosok iman ini galang guling deh. Biasa lamun sosok pajak toleh selak-selak sa anu tuh ya tunangan kan. Merekut, misal gaya semua. Apa ya Allah? Dua iman dan belain sosok, dua iman. Wajibkan angat lalu cerita mau menonton posisi lemosinya. Oh yang pun perlu kembali, yang pun perlu bersih sangka. Dua tapak tangan kita ini perlu dibersihkan sebelum melakukan wudu. Jadi sunnah, terutama sekali qabla idkhalihimal ina, sebelum mencelupkannya, sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Arasa baru anden dia kadu iman seni ya isi dia bayi tai ya seke pakak kakak air di dalam saberudu. Oh kanggo bapak anden berudu le kember mon celbuk ke iman teh kanggo. Tapi itu termasuk cara wudhu tingkat tinggi yang itu. Ada ilmunya, ada teknisnya. Kembali sehingga lamun dia pertama ada niatan ya dari isipnya box. Yang kedua ada terjaga ya, supaya apa? Supaya tidak memustakmalkan air ini, air sabanu dia celbukin. Dengan menjaga apa? Menjaga air percikan dari basuhan-basuhan anggota itu. Ada yang soal bersih dulu ya pun malik kadunya box. Ada teknisnya. Andaian dan dia berwudu, kita akan memakai tangan ini sebagai alat untuk mencebok. Nah, disitulah tempat sangat dianjurkan, disunahkan untuk ghuslul kaffain, membasuh dua tapak tangan ini qabla idkhalihi bal ina, sebelum kita masukkan, mencelupkannya ke dalam air. Ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Idza qama ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi. Apabila turas salah sopo oleh kamu pada turas min naumihi, turas oleh tinduk manik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngase-ngase turas-turas sesawah tinduk no. Falyaghsil yadayhi, maka hendaklah dia membasuh dua tangannya qabla ayyudkhilahuma fil ina, sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana. Nah ini sebagai dalil
hadis Rasulullah SAW ini sebagai dalil bahwa kita jadi perintah Nabi yang mengatakan falyaghsil yadayhi termasuk bukan perintah wajib tetapi perintah sunnah. Falyaghsil yadayhi maka hendaklah disunatkan pesunatan adik sekembe adik sabisuk dua iman dulu sedek man celupan sedek man lalu penyelam ojok dalam air searak le taka air. Nah, ini yang kedua ya. Pertama membaca bismillah, yang kedua membasuh dua tapak tangan. Wal madmadatu wal istinsyaqu. Sunnah yang berikutnya adalah berkumur. Sambil orang berkumumuh sambil orang berkumumuh tama air le biwih. Apakah sekadar pertama yang pot keluar atau tamak ke yang pot terputar ya senulih biwih hasil dua-dua. Jadi tetap madmadhah namanya, berkumur namanya. Andil misal tamak tai di dalam biwih paling afdol ya, paling afdol namun dengan madmadhah berkumur itu dengan sambil memutarkan air di dalam mulut. Adik putar ini sambil ada berkumur emet buah buat milik berkumur. Nah adik memutar air di dalam mulut lalu buang. Ya kan madmadhah berkumur. Jadi sebelum berwudu sunnah supaya berkumur, membersihkan mulut. Sekaligus istinsyaqnya, memasukkan air ke rongga, itu namanya istinsyaq. Lalu mengeluarkan, itu istinsyaq. Madmadhah dan istinsyaq. Termasuk dua hal ini termasuk berhukum sunnah pada saat kita menjalankan wudu.